Halo Sobat 19 Detik, lagi pada ngapain nih? Semoga dalam keadaan sehat. Pada video kali ini 19 Detik akan membahas tentang salah satu film keren dari Korea Selatan yang berjudul Space Sweepers. Film ini merupakan film yang baru saja dirilis pada Februari 2021. Film ini dibintangi oleh salah satu aktor tampan yang mukanya 11-12 lah, mirip kayak Mimin, yakni Song Joong Ki dan Kim Tae Ri dan juga Seon Kyu. Space Sweeper ini merupakan film yang menceritakan tentang keadaan bumi pada tahun 2092, di mana saat itu banyak sekali rongsokan luar angkasa yang mengapung. Rongsokan ini seperti bekas satelit dan pesawat luar angkasa yang rusak. Dalam mengumpulkan rongsokan, tim kru Victory harus bersaing dengan kolektor rongsokan dari berbagai negara. Nah, ini adalah penghalang bagi mereka untuk menemukan berbagai rongsokan. Dengan begitu, mereka harus berjuang mati-matian agar bisa mendapatkan rongsokan tersebut. Sebelum Mimin ceritain filmnya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu ya guys. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video dari 19 detik selanjutnya. Dan tak perlu berlama-lama, ini dia alur cerita film Space Sweeper. Berlatar belakang tahun 2092, di mana kondisi bumi yang sangat menyedihkan. Gurun-gurun meluas dan melenyapkan hutan yang ada di bumi. Tidak hanya itu, matahari juga meredup dan tanah menjadi asam, menjadikan tanaman tidak bisa tumbuh secara sempurna. Saat bumi semakin hancur karena kerusakan dan tingkat polusi yang parah, membuat manusia yang hidup di bumi harus menggunakan alat bantu pernafasan. Sementara itu, perusahaan UTS membangun rumah orbit bagi manusia. Namun, hanya sedikit dari mereka yang terpilih dan bisa tinggal di rumah orbit. Bumi baru bernama UTS telah diciptakan di luar angkasa. Pendirinya adalah Mr. Sullivan, seorang ahli biologi. Dia sangat berambisi untuk menciptakan kehidupan baru di luar angkasa. Namun, kehadiran bumi UTS justru memunculkan masalah baru, yakni banyaknya sisa-sisa satelit dan pesawat luar angkasa yang tidak terpakai. Kemudian para pekerja pembersih luar angkasa bekerja memungut sampah dan membawanya ke pusat pemungutan sampah UTS, kemudian menukarnya dengan uang. Sebuah pesawat asal Korea bernama Victory adalah salah satu pesawat yang canggih saat itu. Pesawat Victory dihuni oleh 3 orang, yakni pilot jenius bernama Taeho, Kapten Jang, dan seorang teknisi pesawat bernama Tiger Park, serta robot militer yang diprogram ulang bernama Babs. Mereka memiliki tugas untuk mengumpulkan sampah luar angkasa. Pada suatu hari, ada sebuah pengumuman bahwa ada robot bernama Dorothy yang diculik sekelompok teroris dan belum ditemukan sampai dengan saat ini. Menurut pengumuman, Dorothy adalah senjata pemusnah massal dan setiap orang harus berhati-hati jika bertemu dengan anak tersebut. Tak sengaja pesawat Victory menemukan sebuah pesawat dalam keadaan rusak. Setelah dibuka, di dalamnya ada seorang anak yang mirip dengan Dorothy. Kemudian mereka membawa masuk anak tersebut. Seluruh awak pesawat merasa ketakutan, takut kalau sewaktu-waktu
anak ini bisa meledak. Awalnya mereka berniat untuk menyerahkan anak tersebut pada polisi. Sadar jika anak itu melarikan diri dari kelompok teroris, Tae-ho kemudian mengusulkan pada teman-temannya untuk meminta tebusan pada teroris dan mengembalikan anak tersebut. Kemudian hal ajaib terjadi di dalam pesawat. Gadis cilik ini mendekati sebuah tanaman yang mati dan mengering. Namun tiba-tiba tanaman itu menjadi hidup kembali. Selanjutnya mereka membuat kesepakatan kepada teroris untuk menukarkan anak itu dengan uang tebusan di suatu tempat yang telah ditentukan. Namun tiba-tiba polisi datang. Karena memang Mr. Park telah mengirim pesan pada polisi kalau di pesawatnya ada seorang penjahat. Polisi itu sempat masuk ke dalam pesawat dan anak tersebut hampir saja ketahuan. Namun berkat kecerdasan Kapten Chang, polisi itu akhirnya pergi. Kemudian mereka menentukan suatu tempat untuk bertemu dan membawa sang anak untuk ditukar dengan uang tebusan $2 juta. Namun nampaknya rencana mereka tidak berjalan sesuai harapan, karena anak itu tiba-tiba hilang dan suasana menjadi kacau. Ditambah lagi ada sekelompok orang yang menyerang tempat tersebut. Beruntung bagi Tae-ho dan teman-temannya, mereka berhasil menyelamatkan gadis tersebut dan membawanya kembali ke dalam pesawat. Dan diketahui nama anak tersebut adalah Codename. Tae-ho yang sangat kecewa karena uang $2 juta lenyap begitu saja karena rencana mereka berantakan. Codename kemudian mengajak Tae-ho untuk melihat tanaman tomat yang ada di pesawat. Pohon tomat tersebut ternyata telah berbuah. Tae-ho dan Codename kemudian menjual buah tomat tersebut kepada teman-temannya di pusat perbaikan pesawat. Satu tomat dijual dengan harga $1. Orang-orang di sini sangat antusias sekali. Shin kemudian beralih pada masa lalu Tae-ho. Dulunya dia adalah komandan tentara. Dalam suatu penyerangan pesawat yang membawa warga ilegal, dia menemukan bayi berumur 2 bulan. Akhirnya Tae-ho memutuskan untuk merawat bayi tersebut seperti anaknya sendiri. Anak itu kemudian dinamakan dengan Suni. Ketika markas pusat angkatan mengetahui apa yang Tae-ho lakukan, kemudian mereka memecat Tae-ho menjadi tentara. Awalnya, Tae-ho adalah warga UTS, dan kemudian dia dideportasi kembali ke bumi. Tae-ho dan Suni kemudian menjadi seorang gelandangan karena tidak mempunyai rumah. Suatu hari terjadi ledakan yang mengakibatkan Tae-ho dan Suni terpisah. Kemudian Tae-ho meminta bantuan kepada tim pencari korban kecelakaan. Namun karena tidak memiliki uang untuk membayar biayanya, maka sampai saat itu Suni belum ditemukan. Scene film kemudian beralih pada awak kapal Victory yang sedang melakukan perbaikan kapal. Di saat mereka sedang sibuk, ada sekelompok orang yang berusaha untuk menculik Codename. Mr. Park kemudian mengejar penculik tersebut, dan ternyata mereka adalah sekelompok teroris yang disebut dengan rubah hitam. Namun di sini terungkap bahwasannya kelompok rubah hitam sebenarnya tidak ada. Mereka hanyalah sekelompok pecinta lingkungan. Terungkap juga bahwa anak yang bernama Codename ini memiliki seorang ayah bernama Dr. Kang. Saat masih kecil,
Codename menderita kelainan saraf dan lumpuh. Kemudian Dr. Kang menyuntikkan robot nano ke dalam tubuhnya. Dan ajaibnya guys, Codename dapat berjalan dengan normal. Bahkan Codename mampu berkomunikasi dengan robot nano. Dan tidak hanya itu, dia juga bisa menghidupkan pohon yang mati. Namun, kelompok rubah hitam tersebut menganggap Codename adalah harapan terakhir yang mereka miliki untuk menyelamatkan bumi. Maka dengan itu, mereka berusaha untuk menculik Codename untuk dibawa kembali ke bumi. Tidak lama kemudian, pasukan UTS kemudian akhirnya datang ke lokasi awak kapal Victory untuk menangkap Codename. Namun akhirnya Taiho dan teman-temannya berhasil menyelamatkannya, walaupun pesawat mereka rusak dan masuk ke area puing raksasa karena dikejar-kejar pesawat keamanan UTS. Keajaiban kembali terjadi. Codename menggunakan kemampuannya untuk membuat selaput pelindung pesawat, sehingga pesawat tetap aman sampai keluar dari zona puing. Kemudian mereka membuat janji dengan Dr. Kang, ayah Codename, dan akhirnya mereka dapat bertemu dengan ayah Codename, dan terjadilah pertemuan penuh haru antara ayah dan anak. Dan di sini tanpa sadar pasukan pengaman ruang angkasa UTS datang dan membunuh semua orang yang ada di dalam pesawat, terkecuali Codename dan kru pesawat Victory. Ayah Codename juga dibunuh oleh pasukan penjaga luar angkasa tersebut. Kemudian Dr. Sullivan datang dengan membawa $4 juta untuk nyawa Codename. Lalu dia membawa pergi Codename dan meninggalkan uang tersebut. Taiho kemudian mengambil uang $400.000 dari keseluruhan uang yang diberikan oleh Dr. Sullivan. Namun Kapten Zhang dan juga Mr. Park tidak mau mengambil uang haram itu. Taiho kemudian pergi ke pusat bantuan pencarian anak dengan membawa uang tersebut sebagai biaya pencarian. Ketika sedang menunggu, kemudian Taiho melihat-lihat benda peninggalan anak sayangannya yang telah hilang. Di sini Taiho tampak bersedih sekali, menyesali kepergian putri sematawayangnya, yakni Sunny. Di kotak benda peninggalan anaknya, Taiho menemukan sebuah tulisan. Dia berkata, "Aku sangat bangga kepadamu, ayah, dan aku ingin menjadi orang baik seperti ayah." Taiho kemudian membatalkan rencananya dan kembali ke dalam pesawat. Kemudian dia meminta kru pesawat untuk menghidupkan mesin pesawat dan pergi untuk membebaskan Codename. Sementara itu, pasukan pengaman angkasa UTS mengejar mereka. Beberapa rudal dan peluru kendali juga diarahkan pada pesawat Victory. Taiho kemudian mengarahkan pesawatnya pada atmosfer bumi, sehingga peluru kendali akhirnya meledak karena menyentuh atmosfer bumi. Mereka kemudian tiba di pabrik UTS, di mana tempat ini adalah tempat Codename disandra oleh pasukan Dr. Sullivan. Pabrik luar angkasa tersebut rupanya telah dipasangi bom hidrogen oleh Dr. Sullivan untuk kemudian diarahkan pada bumi. Kemudian seorang tentara pengaman angkasa bernama Camilla datang dan masuk ke pesawat. Dia berniat untuk menghabisi mereka. Namun Mr. Park berhasil mengalahkan serta membunuhnya dengan cara membuka ruang hampa udara,
sehingga Camilla terlempar keluar pesawat. Namun tidak berhenti sampai di sini, Dr. Sullivan kemudian mengirim 98 drone penyerang untuk memburu Taiho dan teman-temannya. Sementara itu, Kapten Zhang dibantu para pembersih pesawat angkasa kemudian berhasil menghancurkan seluruh drone penyerang yang dikirim oleh Dr. Sullivan. Dr. Sullivan akhirnya datang untuk menyerang pesawat Victory. Alhasil, pesawat Victory mengalami kerusakan berat. Taiho, Kapten Zhang, dan juga Mr. Park sudah mengucap selamat tinggal kepada para teman-temannya karena mereka sangat yakin akan mati saat itu. Dan ternyata Codename telah diamankan oleh salah satu rekan mereka, yakni Pierre. Kemudian pesawat Victory membawa bom hidrogen pada jarak 5.000 km untuk diledakkan. Tujuannya adalah agar bumi tetap aman dan sebuah ledakan pun terjadi. Pesawat Dr. Sullivan pun akhirnya ikut meledak, guys. Dan di sini keajaiban Codename untuk kesekian kalinya terjadi. Pesawat Victory terlempar sangat jauh dan ada lapisan pelindung yang berasal dari kekuatan Codename dengan cara berkomunikasi pada robot nano yang ada di sekitar puing. Dan akhirnya Taiho dan teman-temannya selamat dari ledakan tersebut. Setelah menghadapi keadaan yang sangat menegangkan, Codename akhirnya membantu Taiho untuk mencari Sunny, anaknya. Codename dapat menerima data apapun mengenai Sunny. Sunny memang belum ditemukan, namun tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti Taiho dapat menemukan anaknya dengan Codename sebagai penghubungnya. Kemudian mereka akhirnya bekerja kembali dengan aktivitasnya sebagai pembersih sampah luar angkasa. Codename kemudian menjadi bagian dari keluarga mereka, dan film ini ditutup dengan keadaan bumi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Oke guys, demikian alur cerita film Space Sweeper. Buat kalian yang suka dengan film ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian guys. Sampai di sini dulu perjumpaan kita, dan sampai ketemu lagi di video dari 19 detik selanjutnya. See you next time.